Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membahas khusus kisi-kisi soal USP. Dan perlu saya beritahu bahwa soal USP nanti setara dengan soal-soal yang saya bahas di video-video saya ini. Ya. Jadi yang materi yang di USP-kan itu banyak, yaitu eksponen logaritma, kemudian suku banyak, kemudian vektor, kemudian trigonometri, ya, trigonometri. Ya. Itu tidak mungkin bisa saya jadikan dalam satu video. Jadi nanti akan saya buat beberapa video, kisarannya adalah sekitar 6 atau 7 video, bahkan lebih nanti ya. Dan perlu saya beritahu juga di awal ini, video ini, bahwa nanti soal-soal USP yang kalian laksanakan tanggal 10 Maret itu serupa dengan soal-soal yang saya bahas ini. Karena kisi-kisi soal USP yang saya bahas ini itu adalah merupakan mengacu kepada soal USP. Sehingga kalau kalian nanti memahami semua video-video yang saya buat yang berkaitan dengan pembahasan khusus ini, insya Allah kalian nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, simak terus video-video saya sebagai persiapan untuk menghadapi USP, sehingga belajar kalian itu fokus. Jadi belajarnya itu ya materi-materi yang dikhususkan dikeluarkan di soal USP ya. Yang pertama, pada kesempatan ini saya akan membahas suku banyak terlebih dahulu. Suku banyak. Jadi nanti suku banyak yang dikeluarkan di USP itu ada 3 sub pokok bahasan, yaitu tentang teorema sisa, kemudian tentang teorema faktor, kemudian yang terakhir nanti adalah faktor dan akar dari suku banyak. Ya, untuk menyingkat waktu ini, jadi perlu saya beritahu bahwa untuk membahas suku banyak ini sebetulnya menggunakan cara berpikir anak SD. Nah, cara berpikir anak SD. Ini penting sekali. Jadi kalau ada, nah ini ya, benar ya. Kalau ada seperti ini, nah, kalau ada seperti ini, kalau saya punya 7, nah begitu, dibagi 3 itu dapatnya 2, begitu. Di sini 6, di sini 1. Nah, artinya apa? 7 itu yang dibagi. 7 itu yang dibagi. 3 ini pembagi. Kemudian 2 ini adalah hasil bagi. Kemudian 1 ini sisa. Ingat, ini poin penting yang perlu kita pahami. 1 sisa ini tidak mungkin lebih daripada 3. Ya, tidak mungkin lebih dari 3 sisa ini. Sisa ini pasti di bawahnya 3. Apa itu 2,9, apa itu 2,8, apa itu 2. Yang jelas bahwa sisa ini tak akan pernah lebih dari pembagi. Kalau sisa ini masih melebihi pembagi, maka masih bisa dibagi lagi. Itu kan begitu berpikirnya. Ya, kalau ini dituliskan, ini katakanlah yang pertama yang harus kalian pahami di sini ya. Ini. Maka 7 itu yang dibagi itu sama dengan 3 dikalikan 2 ditambah 1. 3 dikalikan 2 tambah 1. 3 itu siapa? Pembagi. 2 itu siapa? Hasil bagi. Sementara 1 ini adalah sisanya. Jadi kalau ditulis dengan kata-kata, dengan kalimat, yang dibagi itu sama dengan pembagi. Nah, pembagi dikalikan 2 ini hasil bagi, saya singkat dengan HB, ya, jangan dibalik, ditambah sisa. Nah, jadi ini
penulisan ini secara kalimat bisa seperti ini. Ini penting, poin penting. Poin penting di sini. Ya. Bahwa yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ini poin penting yang harus kalian pahami di sini. Nah, jadi ini nanti logika ini digunakan untuk menentukan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan teorema sisa. Teorema sisa. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian pahami, yang kedua adalah kalau ada 6 dibagi 3, ini 2, ini 6, ini 0. Nah, perhatikan di sini. Di sini sisanya adalah 0. Kenapa? Karena 6 habis dibagi 3. Kalau sisanya 0 berarti habis dibagi. Nah, ini kalau ditulis seperti ini, hasilnya ini itu yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa 0. Kan gitu kan? Nah, karena menjumlahkan 0 itu tidak menambah nilai, maka 6 itu sama dengan 3 kali 2. Jadi, kalau habis dibagi, maka yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi. Kalau itu habis dibagi. Ya. Nah, habis dibagi seperti itu. Nah, berikutnya, kalau ini ditulis dengan kata-kata, ini berarti kalau habis dibagi itu yang dibagi, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi. Ya, hasil bagi. Nah, itu poin penting, logika dasar yang kita gunakan nanti untuk menyelesaikan persoalan teorema faktor. Nah, 3 ini faktor dari 6. Berarti maksudnya apa? Kalau 3 ini faktor dari 6, maksudnya bahwa 6 habis dibagi 3. Berarti nanti yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan sebagi. Karena sisanya adalah 0. Nah, itu poin penting sebagai dasar bagaimana kita nanti menyelesaikan teorema faktor. Nah, saya lanjutkan untuk menghemat waktu. Saya hapus dulu. Nah, saya lanjutkan. Nah, soalnya seperti ini. Soalnya seperti nampak pada layar sebelah kiri di situ. Nah, dan saya ingatkan lagi nanti soal USP serupa dengan ini. Serupa bukan berarti sama. Serupa itu artinya cara menyelesaikan, ide menyelesaikan adalah sama. Ya. Nah, nomor 1 itu suatu suku banyak PX dibagi oleh X kuadrat min 1, sisanya 12X min 23. Dan kalau dibagi oleh X min 2, maksudnya kalau dibagi, siapa yang dibagi? Tetap PX. Kalau PX dibagi X min 2, sisanya 1. Kemudian sisa derma, sisa pembagian. Derma itu pembagian. Sisa derma suku banyak, artinya kalau PX dibagi X kuadrat min 3X plus 2 itu sisanya berapa? Itu informasi penting. Di situ, nah, kalau kita cermat, ada 3 informasi penting. Perhatikan, di sini ada 3 informasi penting. Nah, nomor 1, ada 3 informasi penting. Informasi yang pertama bahwa PX dibagi oleh X kuadrat min 1 sisa 1. Berarti sama. Nulisnya. Yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Maka yang dibagi dalam hal ini, nomor 1, informasi yang pertama, PX, itu sama dengan, PX sama dengan X kuadrat min 1, begitu, dikalikan hasil bagi, yang dibagi, dalam hal ini PX, dibagi, pembaginya X kuadrat min 1, dikalikan hasil bagi, di situ tidak ada informasi berapa hasil baginya, sehingga 1AB ditambah sisa. Sisanya adalah 12X min 23. Jadi itu informasi yang pertama di soal itu. Ya. PX yang dibagi, X kuadrat min 1 pembagi, dikalikan hasil bagi,
ditambah sisa. Yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Seperti ini fenomena tadi yang saya yang saya jelaskan di awal tadi. Informasi yang kedua dari persoalan itu yang harus kita tulis bahwa di sini perhatikan, kalau dibagi dengan X-2 sisanya 1. Itu informasi itu bisa kalau PX itu dibagi X-2 begitu. Berarti ini sisanya 1. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Itu informasi yang kedua dari soal yang harus kita tulis terlebih dahulu. Informasi yang ketiga dari soal itu bahwa yang terakhir sisa derma. Nah, ini sisa derma cukup banyak itu kalau dibagi X kuadrat min 3X plus 2 itu berapa? Artinya apa? Kalau PX itu dibagi oleh X kuadrat min 3X plus 2 begitu. Ini saya bagi. Ini sisanya berapa? Itu sisanya. Ini sisa. Ingat karena pembaginya pangkat 2, maksimal nanti adalah hasil baginya adalah pangkat 1 maksimal pembaginya. Karena pembaginya pangkat 2, maka maksimal ini pangkat 1. Bahwa sisa ini posisi sisa tak akan lebih dari pembagi. Sisa ini pangkatnya, sisa ini tak akan lebih dari pangkat pembagi. Kalau dia sama pangkatnya dengan pembagi, masih bisa dibagi. Atau kalau sisanya pangkatnya lebih tinggi daripada pembagi, dia masih bisa dibagi. Sehingga ini saya modelkan sebagai AX plus B sisanya itu. Ya, jadi itu ada 3 informasi penting dari soal itu. Nah, sekarang kita harus mengolah informasi penting ini menjadi solusi. Nah, saya ulangi, kenapa ini itu saya modelkan AX plus B, bisa jadi PX plus Q. Kalau ini kuadrat, ini linier, ya, kuadrat linier, tuh, seperti itu, ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. Saya ingin mengolah informasi ini. Saya ingin mengolah informasi ini, 3 informasi ini sehingga memunculkan solusi. Nah, mengolah informasi yang pertama. Informasi yang pertama itu bisa saya tulis PX itu sama dengan X-1, X plus 1 dikalikan HB ditambah 12X min 23. Jadi X kuadrat min 1 itu bisa difaktorkan seperti ini. Nah, perhatikan di sini, satu ini. Ini sebuah fungsi. Nah, berlaku untuk sembarang X bilangan real. Artinya apa? X bisa diganti berapapun. Jadi X bisa diganti berapapun. Tetapi kita pilih X sehingga informasi ini menjadi informasi yang sederhana. Saya ulangi. Kita pilih X sehingga informasi ini menjadi informasi yang sederhana. Nah, jadi kita bisa menggantikan X sembarang. Tetapi kita pilih X yang menyebabkan informasi ini sederhana. Ya, saya pilih nanti adalah P1. Artinya X saya ganti 1, maka ini ganti 1. Kenapa 1? Karena dengan menggantikan X1, ini berarti 0, berarti ini 0. Ini 0. Ini 0. Berarti sama dengan ketika ganti 1, 12 min 23 berarti min 11. Nah, informasi yang panjang ini menjadi informasi yang sederhana seperti ini. Ini hasil pengolahan informasi yang pertama. Nah, kemudian tadi ada 3 informasi. Informasi yang kedua. Nah, informasi yang kedua. Bahwa PX itu sama dengan X min 2 dikalikan hasil bagi tambah sisa. Ini fungsi. Ya, artinya berlaku untuk sembarang X. Berlaku untuk sembarang X di sini nanti. Jadi, tapi kita pilih X yang menyebabkan ini sederhana. Saya pilih di sini. P-nya itu adalah 2. Kenapa saya pilih P2? Tentu berakumulasi. Kalau X-nya saya ganti 2, ini 0 berarti menyebabkan ini hilang. Jadi informasi menjadi lebih sederhana. Ya, 2 berarti ini diganti 2, 0 sama dengan 1. Nah, berarti informasi yang kedua melahirkan informasi yang sederhana seperti ini. Berikutnya, kita olah informasi yang ketiga. Nah, kita olah informasi yang ketiga. Informasi yang ketiga ini bisa saya tulis PX-nya itu sama dengan X min 2
X min 1 dikalikan HB ditambah sisanya yang mau kita tentukan AX plus B. Nah, di sini ada informasi yang panjang. Kita sederhanakan. Ini juga fungsi X. Nah, artinya apa? Kita bisa menggantikan X sembarang. Tetapi lagi-lagi kita pilih X yang menyebabkan informasi ini menjadi sederhana. Yaitu yang pertama, P2. Nah, P2. Kalau P2 berarti diganti 2 ini hilang. Ini sederhana. Berarti X-nya diganti 2, 2A plus B. Ingat tadi, informasi yang kedua tadi ini melahirkan P2-nya sama dengan 1. Maka nanti 2A plus B sama dengan 1. Kenapa? Karena P2 tadi diperoleh dari informasi kedua menghasilkan P2-nya sama dengan 1. Ya, kita olah sekarang, kita olah lanjutnya. Ini juga begitu, bukan hanya 2 saja yang menyebabkan informasi ini menjadi sederhana. Ya, dengan 1, P1. Nah, kenapa 1 X sama dengan 1 menyebabkan informasi ini menjadi sederhana? Kalau saya ganti 1, ini 0 berarti ini 0. Berarti P1 ini 0, X-nya diganti 1 berarti sama dengan A plus B. Nah, menjadi sederhana. Maka ini nanti A plus B sama dengan min 11. Kenapa? Dari informasi yang pertama, P1 itu sama dengan min 11. Nah, kita eliminasi, kita kurangi, ini berarti A, B1 min 11, 12. Berarti A-nya sama dengan 12. A-nya 12 dimasukkan di sini. Nah, A-nya 12 dimasukkan di sini. A-nya diganti 12. Berarti 24 plus B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan min 23. Berarti B-nya sama dengan min 23. A-nya ketemu, B-nya ketemu. Nah, siapa yang ditanyakan? Ada sisanya ini yang ditanyakan. S-nya ini yang ditanyakan. Berarti S sama dengan A-nya 12, 12X begitu. Plus, min 23. Inilah sisa kalau PX dibagi X kuadrat min 3X plus 2, itu sisanya adalah S sama dengan AX plus B. Ternyata A-nya ketemu, tadi A-nya sama dengan 12, B-nya min 23, sehingga S-nya sama dengan 12X min 23. Ya, itulah perhatikan tadi. Ternyata nalar apa namanya? Nalarnya logika SD yang dibagi sama dengan pembagi, begitu, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ya, itulah belajar matematik sebetulnya. Logika yang dibangun antara SD, SMP, dan SMA itu sama. Logika yang dibangun. Cuma karena perbedaan usia itu diberi persoalan yang berbeda. Di SD tentunya lebih sederhana daripada SMP. SMP lebih ribet daripada SD. SMA begitu. Jadi logika yang dibangun sama. Nah, itu soal nomor 1. Soal nomor 1. Ya. Nah, kemudian saya langsung sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 sekarang. Soal nomor 3, di situ diketahui suku banyak. Suku banyaknya adalah PX begitu. Sama dengan 2X pangkat 4 plus AX pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5X plus B. Saya mengerjakan yang 3 dulu. Kemudian di situ PX-nya kalau dibagi X min 1 sisa 11. Kalau dibagi X plus 1 sisa min 1. Jadi di situ ada 2 informasi penting. Maka akan saya tulis 2 informasi penting itu. Nah, informasi yang penting apa? Di situ kalau PX dibagi X min 1 sisa 11. Ingat, yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi tambah sisa. Dalam hal ini saya mengerjakan soal nomor 3, informasi penting yang pertama,
yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisanya adalah 11. Ini informasi yang pertama yang penting pada soal nomor 3. Ya. Jadi pada soal 3 itu informasi yang penting adalah itu PX sama dengan X-1 dikalikan yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ya. Ada gangguan pencahayaan. Ya, saya lanjutkan di situ. Ya. PX sama dengan X1 karena informasi yang pertama bahwa PX dibagi X-1 sisa 11. Berarti yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa, ya. Tambah sisa. Nah, seperti itu. Kemudian informasi yang kedua dari soal nomor 3, sekarang kalau dibagi X plus 1, sisanya min 1. Nah, itu informasi yang kedua. Kalau ditulis dengan bahasa suku banyak, yang dibagi sama dengan pembaginya adalah X plus 1 dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Sisanya adalah min 1. Ya, perhatikan. Jadi ada 2 informasi penting yang bisa kita tulis pada soal nomor 3. Nah, berikutnya kita mengolah informasi agar informasi yang kita miliki itu menjadi solusi persoalan yang kita hadapi, menjadi solusi. Saya akan mengolah yang pertama, informasi yang pertama. Itu yang pertama, ini sebuah fungsi lagi-lagi. Nah, berlaku untuk sembarang bilangan real X. Ya. Maka kita bisa menggantikan X dengan sembarang, tetapi pilihlah X yang sederhana, X yang sederhana, ya, X yang sederhana, ya. Tetapi di situ diketahui bahwa ingat PX-nya itu kan sama dengan, jadi PX-nya itu 2X pangkat 4 plus AX pangkat 3 min 3X kuadrat plus 5X kemudian plus B. Itu PX-nya. Jadi informasi pertama bisa saya ulas seperti ini. Ini sama dengan X min 1 dikalikan HB ditambah 11. Jadi informasi yang pertama ini bisa ditulis seperti ini. Nah, ini sebuah persamaan. Ini berlaku untuk sembarang X. X diganti berapapun, maka nilai ruas kiri pasti sama dengan ruas kanan. Tetapi pilihlah X yang menyebabkan informasi yang panjang ini menjadi sederhana. Saya pilih X-nya 1. Nanti akan menjadi sederhana. Kenapa saya pilih 1? Nah, saya pilih 1 begitu. Karena dengan memilih 1 nanti ini sama dengan 0. Dengan memilih 1 itu sama dengan 0 nantinya. Berarti nanti diganti 1 ini informasi 1 adalah berarti ini 2 karena X-nya pangkat 1 pangkat 4. 1 pangkat 3 berarti ini A begitu. Ini 1 pangkat 2 1 berarti min 3 plus 5 begitu plus B ini pasti 0 sama dengan 11. Nah, diproses 2 min 3 itu min 1 4 pindah ke sana jadi 7 berarti A plus B sama dengan 7. Ini katakanlah hasil dari pengolahan informasi yang pertama. Itu hasil dari pengolahan informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, tetap PX tadi kan sama dengan siapa? 2X pangkat 4 plus AX pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 5X plus B sama dengan PX-nya karena ini. Nah, ini X plus 1 gitu dikalikan HB
min 1. Nah, seperti itu. Informasi kedua seperti itu. Nah, ini juga sebuah persamaan, artinya kita bisa menggantikan X sembarang, tetapi pilihlah X yang menyebabkan informasi ini menjadi sederhana. Saya ganti dengan min 1. Saya ganti dengan min 1. Kenapa saya ganti min 1? Karena ini nanti akan 0. Kalau min 1 berarti ini akan menjadi 2. Begitu. Nah, saya proses ini. Berarti kalau ini min 1 itu min A. Ini. Karena min 1 sama 3 itu negatif. Ini jadi min 3. Begitu. Min 5. Begitu. Plus B sama dengan ini pasti 0. Min 1. Kalau ini nanti diproses min A plus B sama dengan 5. Katakanlah ini hasil akhir dari informasi yang kedua. Nah, informasi yang pertama menghasilkan ini, yang sederhana. Informasi kedua menghasilkan ini. Kita olah antara informasi 1 dengan informasi 2. Sekarang. Berarti dari 1 dan 2 nanti diperoleh berarti A plus B sama dengan 7, min A plus B sama dengan min 1. Ini saya tambah, eliminasi. Habis berarti 2B sama dengan berapa ini? 2B sama dengan 6. 2B sama dengan 6. Sorry, ini min 1 atau 1? Ini min 1 ya. Min B sama dengan min 1. Sorry, ini tadi 5. Sorry. 2. Min A plus B sama dengan 5. Nah, seperti ini 12. Sorry. Karena ini bukan min 1 tapi 5. Min A plus B sama dengan 5. Nah, berarti B-nya sama dengan 6. B-nya sama dengan B-nya sama dengan 6, saya dimasukkan di sini, nanti A-nya sama dengan 1. Karena A plus 6 sama dengan 7, berarti A-nya sama dengan 1. A ketemu, B ketemu. Yang ditanyakan apa? Di soal itu adalah, yang ditanyakan adalah nilai dari 2A plus B. Berarti A-nya 1, berarti 2, B-nya 6, berarti 6 sama dengan 8. Inilah jawaban dari persoalan soal nomor 3. Lagi-lagi, ini menggunakan logika anak SD yang dibagi sama dengan pembagi, dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Cuma yang dibagi dalam hal ini adalah PX, pembaginya adalah siapa tadi? Pembaginya adalah X-1, sisanya 11. Yang kedua, yang dibagi PX, pembaginya X+1, sisanya min1. Menggunakan logika ini yang saya jelaskan di awal. Ya, itulah solusi soal nomor 2. Ya, solusi soal nomor 2. Berikutnya akan saya jelaskan soal nomor 2. Nah, sekarang saya akan membahas soal nomor 2. Ya. Maaf, saya lompati karena persoalan ini yang mirip adalah persoalan 1 sama 3. Nah, sekarang yang kedua. Perhatikan yang kedua di sini. Salah satu faktor suku banyak PX sama dengan X pangkat 4. Nah, salah satu faktor gitu. Salah satu faktor PX, salah satu faktor PX sama dengan X pangkat 4 min 15X kuadrat min 10X minan adalah X plus 2. Logika berpikirnya seperti ini. Nah, saya punya logika seperti ini. 2 itu faktor dari 12. Bahwa kalau ada fakta seperti ini, ada data seperti ini, begitu, maka kita bisa menganalogikan dengan penampilan yang lain, ini nanti sesuatu yang maknanya tidak menyimpang dari ini. Berarti kalau 12 nanti habis dibagi 2. Kan gitu ya. Jadi kalau ada 2 faktor dari 12, berarti ini juga ekivalen dari ini
semakna dengan 12 habis dibagi 2. Nah, kalau 12 habis dibagi 2 itu kan begini. Nah, 2, ini 6, ini 12, 0. Artinya 12 itu bisa ditulis, yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Tambah sisa 0. 12 sama dengan 2 kali 6. Berarti kalau pembaginya faktor, sisanya 0. Ini kedua ini faktor. Berarti 12 itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi. Kalau pembaginya merupakan faktor. Nah, berpikirnya soal nomor 2 itu analog, gitu ya. Berpikirnya soal nomor 3 itu analog, gitu ya. Analognya bagaimana? Sama, cuma di situ berarti PX nanti kalau dibagi dengan X plus 2, begitu, nah, analog. Ya, sorry. Tidak nampak. Nah, saya berpikirnya saya ulangi lagi. Kalau ada 2 faktor dari 12, itu semakna dengan 12 itu habis dibagi 6. Habis dibagi 2, sorry. Jadi kalau ada informasi 12, 2 faktor 12, maksudnya 12 itu habis dibagi 2. Nah, sehingga bisa ditulis 12 dibagi 2 dapat 6, sisa 0. Karena habis dibagi. Maka 12 itu bisa ditulis 2 dikalikan 6. Atau yang dibagi itu sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi tanpa sisa. Kalau pembaginya itu faktor dari yang dibagi. Nah, gitu ya. Nah, logika itu sama. Logika itu sama. PX berarti itu pembagi faktornya kan X plus 2. Berarti kalau X plus 2 itu faktor dari yang dibagi, maka ini tinggal dikalikan hasil bagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau pembaginya itu faktor, maka yang dibagi itu pembagi dikalikan hasil bagi. Ya. Nah, dari sini. Ini informasi yang penting dari itu. Nah, ingat PX-nya itu di situ ada X pangkat 4, begitu. Min 15X kuadrat. Berapa itu? Min 10X plus N berarti sama dengan X plus 2, begitu, dikalikan hasil bagi. Karena PX-nya itu sama dengan ini. Sesuai dengan fakta persoalan. Nah, sekarang ini sebuah persamaan. Lagi konsep berpikirnya bahwa ini berlaku untuk sembarang X. Jangan ya. Tetapi kita pilih nanti X yang menyebabkan ini menjadi informasi yang sederhana. Tentunya saya isi dengan min 2. Nah, saya isi dengan min 2. Ini nanti saya isi dengan min 2. Berarti X-nya saya min 2. Kenapa? Karena di sini nanti akan 0. Kalau min 2 berarti ini nanti sama dengan 16, begitu. Ini min 60, karena min 2 kuadrat 4 kalikan min 15, ini jadi plus 20 ditambah N sama dengan 0. Menjadi sederhana. Dihitung nanti N-nya, ini tambah ini kurangi ini, tambah ini, pindah ruas, maka N-nya sama dengan 24. Tetapi yang ditanyakan itu bukan N. Yang ditanyakan itu adalah akar atau faktor yang lain. Sehingga ini PX perlu saya tulis, PX yang baru itu sama dengan X kuadrat min 15X kuadrat pangkat 4, sorry, min 10X plus 24. Nah, ini itu bisa ditulis X pangkat 4 plus 0X pangkat 3 min 15X kuadrat min 10 plus 24. Karena koefisien pangkat 3-nya berarti 0. Ya, itulah PX yang baru. Nah, kita akan menentukan faktor-faktor yang lain dari PX selain X plus 2. Ini sudah ada faktornya. Kita mencari faktor yang lain selain itu. Nah, berarti begini. Nah, jadi saya tulis lagi bahwa PX itu sama dengan X pangkat 4 plus 0X pangkat 3 min 15X kuadrat min 10X plus 24. Ya. Tuh, informasi yang
terbaru dari pengolahan informasi tadi pada persoalan nomor 2. Perhatikan di sini. Kita mencari akar-akar. Ingat di kelas 11 kita pakai Horner. Berarti ini 1, 0, min 15, min 10, 24, ini tambah. Benar. Tadi salah satu faktornya adalah X plus 2. Berarti nanti kalau PX-nya 0, akarnya itu min 2. Jadi kalau ini jadi min 2 di sini. Cara ini tambah, hati-hati ini. Ya. Ini turun dari 1, min 2 dikalikan 1 itu min 2, itulah, ini min 2. Min 2 dikalikan min 2 itu 4, ditambah itu min 11. Nah, ini jadi plus 22, min 2 dikalikan min 11, 22 masuk ini, ditambah 12, min 2 dikalikan 12, min 24. Nah, ini 0. Kalau ini akar, ini pasti 0. Jadi, PX-nya itu sama dengan X plus 2 dikali, karena ini pangkat 4, maka ini pangkat 3. Jadi, X pangkat 3 min 2X kuadrat min 11X plus 12. Jadi PX yang ini menjadi ini. Berikutnya kita ingin memfaktorkan ini. Pakai order lagi. Nah, ini pokoknya 1, min 2, min 11, 12. Nah, kita cek. Jadi tipsnya, ini saya beri tips. Kalau saya gini, X kuadrat min 2X plus min 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan X min 1, X plus 1, X min 3 kan gitu kan. Sama dengan 0 kan gitu kan. Bahwa ini dan ini adalah tidak lepas dari faktornya 3. Faktornya 3 itu 1, plus minus 1, plus minus 3. Tidak akan lepas dari itu. Ini juga itu. Nah, ini nanti kalau min 3 dimasukkan di sini pasti 0. 3 kuadrat 9, ini min 6, min 3, 0. Jadi dikatakan akar kalau dimasukkan di sini 0. Nah, gitu kan. Nah, kita mencari siapa yang menyebabkan 0 dari faktornya ini. Ini kan kemungkinan aja plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12. Tidak akan lepas dari itu. Tidak akan lepas dari itu. Tapi kita cek. Ya, dari situ kita tidak akan lepas dari itu. Nah, tidak lepas dari plus minus 1, tidak lepas dari plus minus 2, tidak lepas dari plus minus 3, tidak lepas dari plus minus 4, tidak lepas dari plus minus 12. Tidak lepas dari itu. Kita cek satu sekarang. Kalau satu nanti, ini 1,3, 1, min 2, gitu kan. Min 11, plus 12. Ini min 13, ini 13, 0. Nah, berarti 1, berarti 1 itu merupakan akarnya. Nah, berarti 1 itu berarti akarnya. Nah, 1 itu akarnya, karena dia menyebabkan 0. Tetap sama dengan ini 1 turun, 1 kalikan 1 itu 1, min 1, 1 dikalikan min 1 itu min 1. Nah, ini tambah, ini min 12, begitu. Min 12, kemudian ini 1 kalikan min 12 itu min 12, 0. Pasti 0 kalau dia akarnya. Sehingga nanti PX nanti sama dengan X plus 2. Nah, ini difaktorkan karena 1 tadi akarnya itu berarti ini X min 1. Jadi kalau 1 ini min. Kalau ini min, ini plus, gitu kan. Kemudian karena ini pangkat 3, ini pasti pangkat 2. Ini nanti adalah X kuadrat min X min 12.
Nah, seperti itu. Kemudian ini sudah persamaan kuadrat, tidak usah perlu pakai order. Kita langsung berarti sama dengan X plus 2, X min 1, ini difaktorkan X min 4, X plus 3, difaktorkan. Jadi ini difaktorkan, menghasilkan ini sama itu. Ya, nah seperti itu. Sehingga siapa faktor-faktor yang lain selain itu juga? Ya ini faktor-faktor yang lainnya. Nah, X min 1, X min 2, sama X plus 3. Itu faktor yang lain selain X plus 2. Kemudian andaikan. Kemudian soalnya itu ditambahi akar-akar dari PX ketika PX-nya bernilai 0. Nah, ini tuh adalah faktor. Kemudian misalkan lanjutnya ada persoalan misalkan di SBMPTN atau apa, ini juga USP saya ini standarnya adalah standar SBMPTN agar sekaligus persiapan SBMPTN gitu ya. Ini misalkan tanyakan untuk PX-nya 0 berapa nanti akar-akarnya begitu. Akar-akarnya berapa? Kalau nanti akar-akarnya ya ini X sama dengan min 2, X sama dengan 1, X sama dengan 4, X sama dengan min 3. Kalau ini nanti adalah akar-akarnya. Ya, itulah pembahasan soal nomor 3 yang berkaitan soal nomor 2. Ini adalah pembahasan soal nomor 2 yang berkaitan dengan suku banyak. Jadi nanti ada 3 soal di USB yang berkaitan dengan suku banyak. Ada teorema faktor, ada teorema sisa, ada akar atau faktor dari suku banyak. Ya, itulah yang terakhir soal yang saya bahas begitu. Yang saya bahas itu pahami. Kalau kalian paham, insya Allah nanti kalian akan mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan soal USP. Berikutnya sekarang cukup banyak sudah selesai. Saya hapus dulu. Ya, sudah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, vektor sekarang. Ingat, ini vektor begitu. Vektor nanti ada 3 yang diujikan dalam USP, yaitu operasi vektor. Kalau kita bicara operasi vektor, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian skalar dengan vektor, ada perkalian vektor dengan vektor. Itu untuk operasi vektor. Kemudian nanti sudut antara 2 vektor. Ya. Kemudian untuk menentukan sudut antara 2 vektor nanti perlu operasi vektor. Kemudian yang ketiga nanti adalah panjang dan vektor proyeksi. Nah, ketika kita bahas panjang dan vektor proyeksi juga melibatkan yang namanya operasi vektor. Ya, saya yang pertama langsung membahas operasi vektor. Nah, untuk menyingkat waktu. Nah, menyingkat waktu. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu soalnya. Yang nomor 1 itu diketahui vektor A itu 2I min J, vektor B itu 2J min K, sementara vektor C itu adalah 3I plus J plus 2K. Hasil dari A plus 2B min C. Ya, itu adalah salah satu indikator dari, itu merupakan contoh soal yang berkaitan dengan operasi vektor. Itu berkaitan dengan operasi vektor. Akan saya jelaskan di sini. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan operasi vektor, begitu. Ya, operasi vektor. Nah, di situ vektor A
vektor A itu ditulis, bisa ditulis seperti ini. 2i min C begitu plus 0K. Nah, begitu. Vektor B-nya, itu vektor B-nya bisa ditulis 0i, kemudian plus 2C min K. Itu vektor B-nya. Vektor C-nya itu bisa ditulis jangkep itu 3i plus J plus 2K. Nah, ini vektor C-nya. Ingat, seperti A, kalau K-nya tidak ada berarti 0K. Nah, vektor A itu bisa ditulis dalam bentuk kolom 2 min 1 0. Ini vektor A-nya. Ya. Kemudian vektor B-nya itu bisa ditulis dalam bentuk kolom 0 2 min 1. B-nya itu 0 2 min 1. Nah, kemudian vektor C-nya itu bisa ditulis sama dengan 3 1 2. Ini kalau bentuknya bentuk kolom. Nah, di situ yang ditanyakan A plus 2B min C. Berarti saya harus mencari dulu itu adalah 2 dikalikan vektor B. Berarti nanti 2 dikalikan 0 2 min 1 berarti sama dengan 0 4 min 2. Ya, itulah vektor 2B. 2 kalikan vektor B. Kemudian di situ kita ingin mencari kalau ada ini pertanyaan dari soal A vektor A plus 2 vektor B min vektor C. Nah, gitu. Berarti A-nya itu 2 min 1 0. Berarti ini A-nya. Plus 2B ini saya cari. 0 4 min 2 begitu. Min vektor C ini 3 1 2. Nah, itu. Nah, berarti ini sama dengan 2 ditambah 0 itu 2, min 1 ditambah 4 itu adalah 3, 0 tambah min 2 itu min 2. Nah, 2. Itu dikurangi dengan vektor C. Ini kan? Ya. Berarti nanti hasilnya sama dengan 2 dikurangi 3 itu min 1, begitu. 3 min 1 itu 2, begitu. Min 2, min 2, min 4. Ya, min 1, min 1, 2, min 4. Nah, ini kalau bentuk basis ditulis min I plus 2J min 4K. Inilah hasil dari siapa? Nilai dari A plus 2B min C itu sama dengan kalau bentuk basisnya ini, kalau bentuk kolomnya seperti itu. Itulah berkaitan dengan operasi vektor. Ya. Ya. Ini selesai soal nomor 1. Sudah selesai soal nomor 1. Kemudian saya lanjutkan dengan soal nomor 2. Soal nomor 2 sekarang. Ya. Soal nomor 2. Nah. Soal nomor 2 ini diketahui ini tidak ada ini tidak ada ini. Ini salah ketik. Ini tidak ada, saya coret. Ini yang saya coret tidak ada. Nah, yang ditanyakan adalah A plus B dot A min C. Ini perkalian titik, perkalian titik di sini. Ya. Di situ menjelaskan perkalian titik, operasi perkalian titik. Ini salah satu contoh operasi vektor pada vektor yaitu perkalian titik. Jadi A-nya seperti itu, B-nya seperti itu, dan C-nya seperti itu. Yang ditanyakan adalah vektor A plus B dot vektor A min C. Itu yang ditanyakan. Ya. Lanjut sekarang ya. Nah, sini.
Nah, lanjut sekarang di sini lanjutkan vektor nomor 2, vektor A itu bisa saya tulis dalam bentuk kolom 1, 2, min 2. Nah, itu. Vektor B-nya bisa saya tulis dalam bentuk kolom 3, min 2, 1 vektor B-nya. Ini kalau nanti A plus B begitu, berarti ya sama dengan 1, 2, min 2 begitu, ditambah 3, min 2, 1. Nah, ditambah 1 tambah 3 itu 4, 2 tambah min 2 itu 0, min 2 tambah 1 itu min 1. Nah, inilah vektor A plus B. 4, 0, min 1. Kemudian A-nya itu tadi kan sama dengan 1, 2, min 2. Nah, vektor C-nya itu kalau ditulis secara vektor kolom, vektor C-nya itu adalah 2, 1, 2. Nah, kalau ini nanti adalah A min C, begitu, vektor A min C, maka nanti 1, 2, min 2 dikurangi 2, 1, 2. Nah, gitu. Berarti 1 min 2 min 1. 2 min 1, 2 min 1, 1. Min 2 min 2 min 4. Inilah vektor A min C. Vektor A min C. Kemudian berikutnya inti yang ditanyakan itu vektor A plus B dot vektor A min C. Begitu. Berarti nanti sama dengan vektor A plus B tadi kan 4, 0, min 1. Dot, begitu. Dot. Sementara A min C itu adalah min 1, 1, min 4. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, berarti ini sama dengan, berarti ini sama dengan 4 dikalikan min 1, 4 dikalikan min 1. Ditambah, gitu, tambah. Nah, 0 dikalikan 1 ditambah min 1 kalikan min 4. Min 1 dikalikan min 4. Nah, 4. Berarti 4 dikalikan min 1, 0. 0 dikalikan 1 itu 0. Min 1 dikalikan 4 itu plus 4. Sorry, 4 dikalikan min 1 itu min 4. Maksud saya begitu. 0 dikalikan 1 itu 0. Min 1 dikalikan min 4 itu adalah 4. Min 4 tambah 0 tambah 4 berarti sama dengan 0. Jadi nanti nilai dari A plus B dot A min C sama dengan 0. Jadi perlu saya ingatkan, kalau menjumlah ya masing-masing unsur dijumlah. Masing-masing unsur dijumlah. Masing-masing unsur dijumlah. Ini. Kalau mengurang, unsur ini dikurangi ini, menghasilkan ini. Unsur ini dikurangi ini. Unsur ini dikurangi ini, menghasilkan ini kalau mengurang. Tetapi kalau mau mengali, 4 dikalikan min 1 dikali. Ditambah 0 dikalikan 1 ditambah min 1 dikalikan min 4. 4 kalikan min 1 min 4, 0 dikalikan 1 itu adalah 0, min 1 dikalikan min 4 itu adalah 4. Min 4 ditambah 0 ditambah 4 adalah sama dengan 0. Itulah contoh soal yang kedua. Itu contoh soal yang kedua. Nah, kemudian saya lanjutkan contoh soal yang ketiga. Nah, ini sudah selesai contoh soal yang ketiga. Konsepnya begini. Nah, soal yang ketiga nanti konsepnya seperti ini. Jadi kalau ada vektor, kalau ini soal yang ketiga konsepnya, kalau ada vektor A, gitu. Kemudian ada vektor B, begitu. Ada vektor B. Kemudian ini adalah theta, ada theta. Maka nanti
definisinya cos theta sama dengan A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B. Jadi kalau theta itu sudut antara vektor A dan B, maka A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah, kasus ini, nah, sini. Nomor 3 ini, ada vektor P. Ada vektor P. Nah, kemudian ada vektor Q. Saya misalkan ini itu theta. Itu theta. Saya misalkan theta. Maka yang terjadi nanti cos theta nanti sama dengan cos theta nanti sama dengan, karena theta sudut antara vektor P dan Q, kalau A sama B, A dot B. Berarti nanti vektor P dot vektor Q per panjangnya vektor P dikali panjangnya vektor Q. Ya, itu poin penting. Ya, berarti apa aja yang diperlukan? Kita harus mencari P dot Q. Ya. P-nya itu secara kolom, vektor kolom bisa ditulis 1, 1, min 4. Itu P. Vektor Q-nya bisa ditulis secara kolom, itu adalah IJK. Min 2, min 1, 0. Nah, itu vektor apanya? Vektor bentuk kolom 1, 1, min 4 P-nya, sementara Q-nya min 2, min 1, 0. Yang dibutuhkan apa? P dot Q. Nah, pertama itu P dot Q. Nah, berarti 1, 1, min 4 dot min 2, min 1, 0. Ingat caranya, berarti 1 dikalikan min 2, min 2 ditambah 1 dikalikan min 1 itu min 1 ditambah 0. Berarti sama dengan min 3. Min 3. Nah, P dot Q sudah ada hasilnya. Ini. Yang dibutuhkan lagi apa? Yang dibutuhkan lagi adalah panjangnya P. Panjangnya P. Kalau vektor P-nya seperti ini, panjangnya P nanti adalah 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1 min 4 kuadrat itu 16 sama dengan akar 18. Nah, 18. Yang dibutuhkan lagi apa? Panjangnya vektor Q. Panjangnya vektor Q nanti ini berarti akar min 2 kuadrat itu 4, min 1 kuadrat itu adalah 1, 0 kuadrat itu adalah 0. Berarti sama dengan akar 5. Ya, akar 5. Sudah, semua unsur yang diperlukan ketemu. Sudah ditentukan. Semua unsurnya. Tinggal memasukkan sekarang. Memasukkan. P dot Q-nya tadi min 3. Nah, berarti panjangnya P itu akar 18. Begitu. Kemudian panjangnya Q itu akar 5. Berarti sama dengan min 3 per akar 90. Nah, berarti ini nanti sama dengan min 3 per 3 akar 10. Berarti sama dengan min 1 per akar 10. Ya. Tetapi yang ditanyakan di persoalan itu bukan cosnya, tapi sinusnya. Nah, sinus sudut antara vektor P ini. Nah, ingat bahwa bisa ditransformasi. Bisa ditransformasi dari cos, bisa dikonversi dari cos ke sinus. Ingat, dengan bantuan segitiga siku-siku, nah ini siku-siku begitu, ini theta, yang namanya cos itu adalah ini itu samping. Nah, ini miring. Nah, samping per miring kan? Berarti sampingnya itu min 1, miringnya itu adalah akar 10. Dengan menggunakan Pitagoras ini 3. Dari sini maka bisa ditentukan sin tetanya. Sin itu depan per miring. Demi sin itu. Berarti 3 per akar 10 dirasionalkan 3 per 10 akar 10. Inilah sudut, sinus sudut antara vektor P dengan vektor Q. Ya, itu aja dulu dari saya. Tidak mungkin soal USP kisi-kisinya
akan saya buat menjadi satu video. Saya perkirakan sekitar 7 atau lebih nanti. Saya harus bicara lagi, pahami apa yang saya sampaikan, karena soal-soal USP nanti setara dengan soal ini, karena kisi-kisi soal USP ini saya mengacu ke soal USP yang sesungguhnya, ya. Pelajari, karena hasil USP ini adalah bagian dari syarat kelulusan. Jadi berjuanglah semaksimal mungkin. Hidup ini adalah mencetak sejarah. Kalau kita ingin mencetak sejarah bagus, maka kita harus berjuang untuk memperjuangkan kebaikan. Tetapi itu perlu kesungguhan. Jadi sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kebaikan, karena kelak apa yang kita lakukan dicatat oleh sejarah. Kita masing-masing akan mencetak sejarah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Saya tunggu video berikutnya. Jangan lupa tunggu berikut videonya. Saya ulangi, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.